Bapak Ibu? Yang member-member sudah pernah ikut SPO? Ada yang belum? Bisa angkat tangannya? SPO? Semua sudah berarti ya? Berarti harusnya sudah tahu dong yel-yelnya HWI. Lupa, mantap. Ya, saya kasih tahu lagi Bapak Ibu ya. Saat saya mengatakan apa kabar, teman-teman jawabnya sehat luar biasa. HWI, yes, yes, yes. Kalau saya bilang semangat pagi, Bapak Ibu jawabnya? Pagi. Kenapa pagi Bapak Ibu? Karena setiap pagi kalau kita bangun tidur tidak ada yang loyo anak HWI, selalu semangat karena orderan full terus. Beri aplaus dong buat HWI kita yang luar biasa. Oke, kita coba lagi Bapak Ibu ya. Semangat pagi. Pagi. Apa kabar? Sehat luar biasa. Beri aplaus untuk Bapak Ibu semuanya. Oke Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Angela Fonge. Semua sudah pernah mengenal saya? Ya, siapa yang tidak tahu artisnya HWI gitu loh ya. Artis iklan ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau jadi artis di HWI itu gampang Bapak Ibu, tinggal foto pakai produk jadi ya artis. Semua member HWI pakai fotonya Angela Fonge. Enak ya, makanya Angela Fonge jadi double diamond. Mas Bu, apa ini Bu? Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Angela Fonge. Saya adalah seorang double diamond dari NTT Bapak Ibu. Wah, ini luar biasa. Oke, Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu hadir ke sini diundang oleh upline Bapak Ibu untuk apa? Untuk mendengarkan sebuah seminar yang luar biasa yaitu YLC. Ada yang tahu YLC itu apa? Yes, leadership. Berarti Bapak Ibu harus sudah siap menjadi seorang leader Bapak Ibu ya. Karena materi kita hari ini bukan materi biasa. Dan hari ini Bapak Ibu dibawakan oleh orang yang luar biasa Bapak Ibu. Ya. Kalau untuk NTT, beliau sudah mencetak kurang lebih 9 peraih mobil HWI NTT Bapak Ibu. Wow ya. Terus 4 peraih rumah miliaran NTT Bapak Ibu. Dan 1 orang peraih apartemen. Perkenalan Angela Fonge. Ya, oke Bapak Ibu. Beliau adalah mentor saya, mentor upline Bapak Ibu semuanya, khususnya teman-teman yang ada di Flores NTT Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena beliau memang bukan orang NTT Bapak Ibu, tapi berkat beliau justru yang sebenarnya bukan orang NTT malah membuat orang NTT di sini akhirnya menjadi berubah hidupnya Bapak Ibu. Rasa Bapak Ibu? Rasa. Rasa sekali Bapak Ibu. Dulu ada yang mau beli apa-apa susah. Sekarang sudah bisa Bapak Ibu. Mau beli apa saja. Bila perlu sofa robek sedikit kita taruh di luar. Mungkin ada tetangga di sini yang mau? Sampai segitu ya tidak ya Bapak Ibu ya. Sayang ya. Oke Bapak Ibu, hari ini bukan saya yang berbicara. Beliau adalah Crown Ambassador dari Jakarta. Crown Ambassador yang sudah mementori banyak sekali Crown Ambassador di bawah beliau Bapak Ibu ya. Artinya beliau bukan cuma menjadi Crown Ambassador sendiri, tapi beliau mencetak banyak sekali anak-anak muda yang menjadi Crown Ambassador di HWI Bapak Ibu. Wow. Dan beliau adalah salah satu top income HWI Bapak Ibu. Jadi kita belajar dari orang yang sangat-sangat tepat Bapak Ibu. Kenapa? Dulu saya sangat tidak percaya soal impian. Tetapi berkat beliau akhirnya saya percaya bahwa impian itu memang tidak bisa kita hanya sekedar menghayal. Bedakan antara impian dan hayalan. Itu yang beliau sering katakan dan ingatkan kepada kami leader-leadernya Bapak Ibu. Kenapa? Saat kita punya impian, kita cuma nempel, kita tidak melakukan apapun, menghayal doang, tidur doang. Ya, tunggu saja ada orang yang datang mau beli produk. Ya, tunggu saja nanti tim-tim saya datang dan berkembang sendiri. Ya, udahlah begini saja saya jadi member, pakai stempel HWI saja. Tapi Bapak Ibu, beliau walaupun kalau kita berbicara soal total income, aset-aset beliau, aduh Bapak Ibu sudah terlalu banyak. Ya. Nah, hari ini saya mau menunjukkan
beberapa aset beliau Bapak Ibu. Ya, ini salah satunya. Belum nyala ya? Oh iya. Nah, ini adalah rumah pertama beliau Bapak Ibu, seharga 2,5 miliar Bapak Ibu. Kalau mau dibilang Bapak Ibu sedikit flashback, beliau adalah seorang dari, bukan orang yang kaya Bapak Ibu. Beliau mungkin sama seperti kita. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat ya dulu video beliau tentang ion ya, tentang air ion QQ water, saya sampai bengong. Serius ini Bang Mardian, terus banget ya. Aduh, ternyata Bang Mardian dulu seperti kita Bapak Ibu, tak terawat. Sekarang terawat banget. Ya, ini rumah pertama beliau Bapak Ibu, seharga 2,5 miliar ya. Terus masih ada lagi Bapak Ibu? Masih dong. Ini rumah kedua beliau seharga 2,2 M Bapak Ibu ya, 2 miliar ya, bukan 2 MMM ya Bapak Ibu ya. Ini 2 M ya. Di usia beliau yang menginjak 30 tahun ya. Jadi untuk teman-teman yang belum nikah, yang berharap banyak, tolong kurungkan waktu Bapak Ibu, karena beliau punya istri yang sangat cantik, namanya Ibu Vivian Marcella, dan juga anak bapak yaitu Kenwas ya, yang biasa lihat di Facebook beliau ya. Terus ada lagi Bapak Ibu, ini yang kami kemarin teman-teman yang mungkin ke Singapura ya, kita sempat ke rumah ini ya Bapak Ibu ya. Yang ke Singapura kemarin, coba angkat tangannya. Saya. Beri aplaus untuk teman-teman yang ke Singapura kemarin, karena mereka dikasih kesempatan untuk berkunjung ke rumah beliau yang seharga 4 miliar rupiah Bapak Ibu. Wow, keren sekali Bapak Ibu ya. Saya masuk dengan beberapa tim ke kamar, kami bilang, Bang Mardian, ini kamar atau lapangan bola kaki Bang? Besar sekali Bapak Ibu ya. Kamar mandi beliau aja udah hampir ratusan juta, 200 sampai 300-an juta Bapak Ibu. Ada tuh bathtub, kaca, aduh pokoknya keren sekali Bapak Ibu ya. Kami saja sampai yang lihat. Kalau orang bilang, Angela keren, aduh Bapak Ibu, saya mah dibawa banget, belum apa-apa Bapak Ibu. Kenapa? Karena ternyata orang bilang yang di atas langit masih ada langit, itu betul Bapak Ibu. Itu yang memotivasi kita. Wow, kalau seorang Pak Mardian saja bisa, berarti kita semua pasti bisa Bapak Ibu. Dan luar biasanya Bapak Ibu, beliau menerima sebagai peraih SCF Bapak Ibu ya. Nah, ini total income beliau, total aset beliau sudah lebih dari 10 miliar Bapak Ibu. Wow ya. Mau Rolex ya, mau rumah, apartemen. Aduh, Bebe. Lambaikan tangan, Bapak Ibu yang tidak kuat boleh kasih keluar kaos kaki. Lambaikan tangan. Mungkin kalau orang bilang, Bapak Ibu ini kita udah ketemu dan lihat sendiri ya. Terus, dan yang luar biasa, ini adalah video SCF di mana Pak Mardian dan Pak David menjadi peraih Porsche HWI Bapak Ibu. Kita nonton, kita saksikan sama-sama video beliau berikut ini. Saya percaya keberuntungan. Bagi saya, keberuntungan dapat temukan dengan kesempatan dengan kesiapan. Jika hari ini Anda sudah bersiap untuk menjadi sukses, maka saya pastikan hal ini adalah kesempatan terbaik Anda untuk sukses. Sukses bagi saya bukan tentang diri sendiri sukses, tapi sukses yang absolut adalah bagaimana Anda dan semua tim Anda meraih kesuksesan sama dengan Anda. Ini adalah Pak David. Beliau adalah salah satu crown ambassador HWI Bapak Ibu. Namanya Bapak David Pudiarto. Suksesnya semua dimulai dari sebuah keputusan untuk Ini adalah crown ambassador Bapak Mardian. keputusan untuk hidup yang luar biasa. Kesuksesan tidak tergantung bagaimana masa lalu Anda. Sekelam apapun masa lalu Anda, masa depan Anda bisa lebih baik. Mari membawa masa depan Anda dan dapatkan hidup impian Anda bersama kami di HWI.
Kita beri aplaus yang sangat meriah untuk Sang Nomor 1, Bapak Davi dan juga Bapak Mardian, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sekelam apapun masa lalu Bapak Ibu, itu Bapak Ibu bisa mengubah dan tidak mempengaruhi masa depan kita. Tinggal bagaimana kita mengubahnya. Itu tadi yang Bapak Mardian bilang ya Bapak Ibu ya. Videonya keren Bapak Ibu? Keren ya. Orangnya keren Bapak Ibu? Keren. Oke. Yang teman-teman di sini yang sudah pernah naik course, yang pernah coba course-nya Pak Mardian, coba angkat tangan. Wih, semangat. Tuh ya. Kalau nanya Bapak Ibu, course Pak Mardian ini course nomor 1 yang keluaran terbaru di Indonesia Bapak Ibu. Ya, jadi member HWI, tim beliau boleh foto bersama dan naik, bahkan dipersilakan dibuka pintunya Bapak Ibu. Karena kami waktu itu tidak tahu cara buka, semua lihat Pak Mardian ini. Pak Mardian buka ya, kami yang masuk, model kayak Tuan Putri Bapak Ibu. Silahkan duduk, silahkan dipegang-pegang Bapak Ibu. Dan luar biasa Bapak Ibu, kalau saya Bapak Ibu sudah pernah coba test drive Bapak Ibu. Itu bawaannya Bapak Ibu, Pak Mardian bilang, Benjol, tolong jangan tekan gasnya kencang-kencang, itu dikit aja udah terbang Mbak. Akhirnya saya coba dikit aja, memang udah langsung jalan Bapak Ibu. Ya, pokoknya Porsche itu keren banget, keren sekali. Saya saja istilahnya ibu rumah tangga yang belum pernah bermimpi naik mobil sekeren ini, akhirnya dipersilahkan oleh Pak Mardian, diberikan kesempatan oleh Pak Mardian untuk naik di Porsche ini Bapak Ibu. Luar biasa. Untuk kita semua Bapak Ibu, saya minta untuk fokus Bapak Ibu. Tolong hari ini juga 5 detik dari sekarang handphone Bapak Ibu di-silentkan. Kenapa Bapak Ibu? Karena hari ini kita tidak akan cuma melihat seorang yang sudah mengubah banyak sekali member-member HWI, ya. Dan beliau juga telah mencetak Corona Ambassador kita semua, yaitu Bapak Daniel Andreas. Beri aplaus dong buat Bapak Daniel Andreas yang ganteng yang ada di belakang. Wes ya. Oke Bapak Ibu, sudah di silent handphonenya? Yang tidak bisa silent, tolong buka baterainya, masukkan di dalam tas. Ya, ini bukan orang baru ya Bapak Ibu. Di sini ada yang belum bergabung? Semua sudah bergabung? Sudah. Oleh karena itu Bapak Ibu, karena materi yang beliau sampaikan adalah materi yang sangat luar biasa. Temanya adalah berapa? 100% closing. Jadi teman-teman di sini mau pengen pergi ke Beijing? Mau? Siapa yang mau angkat tangan? Saya ya. Angkat tangan terus. Oke, kita akan memantau dari sini. Kami akan tahu mana-mana yang bisa pergi ke Beijing. Wajah-wajah ini. Dan yang sudah buat paspor tolong pertahankan tangannya. Yang belum buat paspor tolong turunkan tangan Anda. Ya. Yang sudah tadi banyak di perasaan semua nih ya. Ya. Giliran nanya paspor. Menghayal ibu. Kalau mau saja ibu saja hanya mau saja. Ya, iya Bapak Ibu. Kenapa semuanya bisa pengen, tetapi belum semua orang mau benar-benar serius mau Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan lihat profil seorang Bapak Mardian. Apakah Bapak Mardian itu seorang yang kaya dari lahir? Atau apakah Bapak Mardian itu pada saat keluar dari sang mama langsung, ya Bapak Ibu mungkin ada yang mau join HWI? Tidak ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, kita simak profil video berikut ini.
kasih dengan master luar biasa untuk Bu Angel. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar? Sehat luar biasa. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini hari apa Bapak Ibu? Kamis ya. Hari Kamis Bapak Ibu semua bisa berkumpul di tempat ini. Di depan juga lagi hujan, tapi Bapak Ibu semua adalah orang-orang luar biasa. Kasih aplaus buat Bapak Ibu semua. Biasa kalau hari Kamis di daerah sini biasanya enaknya ngapain Bapak Ibu? Hujan lagi ya? Hujan jam 3 sore. Biasa enaknya ngapain? Tidur sore ya. Mungkin jalan-jalan atau nonton TV ya kan? Tapi hari ini Bapak Ibu semua tidak mengenai itu, kita mau lakukan sama-sama YLC. Betul Bapak Ibu ya? Tadi sedikit tentang profil saya buat Bapak Ibu semua, menyadarkan Bapak Ibu semua bahwa apapun latar belakang Bapak Ibu semua bisa ubah masa depannya bersama kami. Betul ya? Saya sudah sama banyak orang hal yang sama. Pak, Bu, siapa yang di sini pas lahir bisa pilih bapak ibunya siapa? Contoh, Tuhan, saya mau papa saya Tom Cruise. Ya. Atau saya mau papa saya itu siapa idolanya yang cowok-cowok? Hah? Oh, Jokowi, Lee Min Ho misalnya. Saya mau papa saya Lee Min Ho. Saya mau ibu saya itu Angelina Jolie. Atau saya mau papa saya Cristiano Ronaldo. Wah, lagi naik daun dia, ya kan? Saya mau ibu saya itu yang paling cantik. Oh, tidak bisa. Betul Bapak Ibu ya? Kita tidak pernah bisa memilih bagaimana latar belakang kita. Kita tidak pernah bisa memilih di mana kita lahir. Betul Bapak Ibu? Tapi Anda semua bisa memilih mau jadi orang tua yang seperti apa untuk anak-anak Anda nantinya. Betul? Itu yang kita bisa pilih. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar mengenai 100% closing Bapak Ibu, ya. Siapa yang di sini sering sekali terkendala masalah closing? Angkat tangannya, katakan saya. Oh, semua pasti punya masalah closing, betul? Menurut Bapak Ibu, saya ada hal yang gampang sekali. Pak Mardian sampai hari ini, kalau ketemu orang yang belum member, lalu presentasi bisnisnya, lalu jelasin bisnis HW-nya, kira-kira pasti closing tidak? Ayo, pikir dulu baru jawab, jangan jawab dulu baru pikir. Ya, kira-kira orang seperti Pak Mardian yang hari ini seperti tadi, kalau ketemu orang yang belum join, dipresentasikan, dijelaskan peluang bisnis ini, orangnya pasti join atau tidak? Yang bilang pasti angkat tangannya. Yang bilang tidak angkat tangannya. Yang tidak angkat tangan angkat kakinya. Ya, pasti ada yang angkat tangan kan? Nah, Pak, emang kalau misalkan seperti yang Pak Mardian dapatkan udah pasti closing Pak Bu? Belum tentu. Ya, nanti saya akan jelaskan apa sih faktor-faktornya kenapa orang itu tidak join. Ya, kenapa orang ketika ketemu dengan kita, dia tapi tidak mau bergabung. Ya, walaupun dia sudah tahu apa yang kita dapatkan. Ya, tapi ada juga orang yang pertama kali lihat kita bisa langsung join, walaupun kita belum bicara. Ya, sering tidak kita kadang gini. Contoh Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu semua mau ketemu dengan orang lain, Anda melihat orang jalannya itu seperti ini, menunduk ke bawah, pelan sekali. Apa yang Anda pikirkan tentang orang itu? Kurang percaya diri, minder, betul ya? Mungkin lagi pikirin utang, ya. Mungkin lagi pikirin kebutuhan keluarganya yang sangat banyak dan segala macam. Tapi kalau Anda bertemu dengan orang, pertama kali dia jalan, dia senyum. Wah. Apa yang Anda pikirkan? Wah, ini orang sukses nih, betul tidak? Ya, minimal sukses untuk membahagiakan dirinya sendiri kan? Iya, itu contoh sederhana. Nah, hari ini saya akan bahas satu persatu Bapak Ibu ya. Kita mau bicara tentang MEA. MEA ini sebenarnya sudah lama sekali, tapi ini bukan untuk dipelajari ya. Saya bukan mahasiswa ekonomi yang lulus, jadi saya juga nggak terlalu mengerti. Yang saya tahu adalah seperti ini Bapak Ibu. Ketika 2015 itu MEA ini sudah muncul. Jadi ini memungkinkan negara-negara di ASEAN itu bisa bertukar pekerjaan. Jadi kita bisa kerja di Malaysia, orang Malaysia bisa kerja di sini, orang Singapura bisa kerja di sini. Itu memungkinkan orang-orang ASEAN bisa saling bekerja sama. Nah, pertanyaannya kayak gini Bapak Ibu. Di MEA itu tidak hanya membuka perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntan dan lainnya. Oke? Nah, apakah tenaga kerja Indonesia bisa bersaing dengan negara ASEAN lainnya? Kita lihat dari gampang Bapak Ibu. Kita bicara dari sisi bahasa. Kali ini contoh sederhana negara tetangga kita sebutlah Malaysia. Mereka Malaysia menggunakan bahasa apa Bapak Ibu? Melayu.
Ya, kalau kita bahasa Indonesia, betul ya? Ya beda-beda tipis lah. Kalau Bapak Ibu kemarin beberapa teman-teman yang ikut kami ke Singapura, di Singapura itu menggunakan minimal 4 bahasa. Tahu bahasanya apa saja Bapak Ibu? Ada bahasa Melayu, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, lalu bahasa Hah? Apa? Tamil, apa bahasa Tamil? Kalau atau tetangga kita, mereka pakai kalau di Dili pakai bahasa apa? Portu. Ya, kita bahasanya bahasa Indonesia ya. Dari sisi bahasa, kita hanya bisa satu bahasa. Tapi kalau negara tetangga kita, mereka minimal bisa 2 sampai 3 bahasa. Betul ya? Contoh sederhana gini Bapak Ibu. Bapak Ibu semua adalah pemilik perusahaan besar. Oke? Ada 2 orang melamar pekerjaan di tempat Bapak Ibu semua. Yang satu namanya Martia, lulusan dari Indonesia. Oke? Ketika Bapak Ibu interview tanya Martia bisa berapa bahasa? Saya bisa 1 bahasa, bahasa Indonesia. Oke? Kemarin saya ke beberapa kota, mereka bilang saya, tidak Pak, kami punya bahasa banyak. Kami menguasai banyak bahasa. Oh iya, bahasa apa saja? Bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Jepang, ya itu kan banyak Pak bahasa yang tidak. Ini bahasa internasional. Oke, kalau yang internasional yang kita kuasai kan cuma 1. Paling mentok Indonesia, Melayu, betul ya? Nah, kalau ada lagi orang, sebutkan namanya Budi, dia mendaftar di perusahaan Bapak Ibu semua, dia lulusan yang sama dengan Mardia, tapi dia menguasai 3 bahasa. Yang mana yang Bapak Ibu terima? Mardia atau Budi? Budi ya, betul ya. Kenapa? Karena Budi bisa punya potensi bahasanya lebih banyak, betul? Berarti kita orang Indonesia sudah kalah dari sisi bahasa, ya. Udah 1-0 kalau main bola, betul ya. Kita lihat yang kedua, pendidikan. Pendidikan, setiap kali orang melamar pekerjaan atau membuat suatu pekerjaan apapun, mereka akan lihat pendidikannya seperti apa. Contoh, kalau kita mau lihat terima perawat ataupun dokter ataupun akuntan, yang mereka tanyakan, kita lulusan mana, betul? Kamu dulu lulusan mana? Lulusan kota Kupang, Bandung, Jakarta, Yogyakarta, atau di mana? Betul ya Bapak Ibu ya? Nah kita lihat perbandingannya. Indonesia itu ada universitas di Singapura, itu nomor 1 di Asia, ya. Tapi kalau Indonesia UI itu nomor 71 di Asia. Itu waktu tahun 2000-an sekian, ya. Tidak tahu kalau sekarang grade-nya naik atau turun. Ya, tapi pasti tidak jauh-jauh dari sini. Kalau ITB di Bandung itu nomor 125 di Asia. Kalau universitas yang di Kupang saya tidak tahu nomor berapa, ya. Logika sederhana, kalau Anda bisa memilih antara Mardia lulusan UI dengan Budi lulusan Universitas Singapura, Anda pilih mana? Budi. Berarti orang Indonesia sudah kalah 2-0. Betul ya? Yang ketiga, kita bicara teknologi. Teknologi kita bicara gampang Bapak Ibu. Di Indonesia sendiri, khususnya kota Jakarta, teknologi di Indonesia itu belum terlalu banyak. Contoh sederhana, kalau di Jakarta transportasinya adalah MRT. MRT di Jakarta itu belum jadi, ya. Baru tiang-tiangnya sedang dalam proses. LRT seperti itu, MRT terowongannya semua juga belum jadi, ya. Jadi semua masih dalam proses. Sedangkan di Singapura, mereka sudah pakai MRT itu sudah lama sekali. Betul Bapak Ibu ya? Itu bicara teknologi yang sederhana. Kita bicara kecepatan internet. Indonesia kecepatan internet itu nomor berapa Bapak Ibu? Tapi kalau kita di luar negeri, sebutan di Singapura, di Malaysia, mereka jauh lebih cepat daripada kita. Jadi kita teknologi sudah kalah juga. Betul Bapak Ibu? Jadi sudah kalah berapa? 3-0. Kalau sepak bola kalah 3-0, mental sudah ngedown Bapak Ibu. Iya, mau disemangati sama pelatih sulit, betul ya? Iya, tapi tenang, pelatihnya beda, ini Pak Mardian pelatihnya, ya. Nah, ternyata bisa kalah lagi dari sisi yang keempat, yaitu skill. Skillnya mereka itu luar biasa. Mereka punya kemampuan akan melakukan sesuatu pekerjaan apapun cepat. Contoh sederhana gampang. Orang Indonesia kalau ke Singapura pasti sering ditabrak. Kenapa? Naik eskalator, kita terbiasa menunggu. Kalau orang Singapura tidak. Kalau Anda mau lambat, Anda sebelah kiri. Ya. Anda mau lambat, Anda sebelah kiri. Kenapa? Karena saya mau cepat, saya mau lewat kanan. Ya. Kalau orang Indonesia pertama kali ke Singapura pasti ditabrak. Saya pertama kali ke Singapura, saya di eskalator begini aja dia. Belakang saya, kenapa? Saya pikir kan, apakah karena saya bolong? Apa? Saya bingung, kenapa ini? Pas saya melihat di atas saya, oh semua apa ke kiri? Oh berarti saya salah, saya ke kiri. Setelah saya ke kiri, lari dia, cepat. Itu contoh sederhana. Saya di Singapura jalan, kadang kalau kita jalan santai, coba Anda lihat ke luar negeri, jalannya cepat sekali. Udah kayak lomba lari mereka.
Itu karena mereka punya kemampuan itu atas sesuatu cepat sekali dan mereka tidak mau menunda-nunda. Berarti kita sudah kalah berapa? 4-0. Wah, ini berat. Kalau pelatih sepak bola timnya sudah kalah 4-0, kira-kira apa yang dilakukan? Duduk, merenung ya. Kenapa saya kalah? Nah, tidak mengubah apapun. Tidak Bapak Ibu. Indonesia punya nilai tambah tidak Bapak Ibu? Punya. Gampang. Apa sih keunggulan Indonesia? Makanannya enak Pak. Nasi goreng, nasi padang, bakso, gado-gado. Tidak. Apa keunggulan Indonesia Bapak Ibu? Alam, ya. Tapi kita tidak bisa jadi duit buat alam. Kecuali kita mengeksploitasi alam. Kita kirimkan pohon-pohon di Indonesia. Kita buat Kalimantan jadi botak. Kita tidak berbisnis alam, betul? Apa kalimat Indonesia Bapak Ibu? Apa? Apa? Rempah-rempah. Kayak masih sejarah rempah-rempah. Belanda ambil rempah-rempah dari kita, ya kan? Dikirim lagi. Apa? Jumlah penduduk, ya. Jumlah penduduk Indonesia adalah terbesar nomor 4 di. Tahu yang pertama siapa? Yang kedua? Yang kedua Amerika. Yang ketiga? Yang ketiga India. Yang keempat Indonesia. Ya, cari di Google ya. Daripada berdebat, nanti salah-salahan, berantem, salahkan repot kan. Kalau Pak Mardian jawab yang ini, kita salah lagi. Ya, biar adil cari di Google. Tapi tetap nomor satunya China, nomor 4-nya Indonesia. Ya, kita punya jumlah penduduk terbesar nomor 4 di dunia. Bayangkan, di Indonesia setiap detik ada yang lahir. Ya, tahu nggak jumlah penduduk Indonesia ada berapa? Kalau dari dulu saya sekolah belajar geografi, jumlah penduduk Indonesia itu sekitar 230 sampai 250 juta jiwa seluruh Indonesia. Betul ya? Saya nggak tahu tukang sensusnya naik atau enggak. Tapi naik terus ya. Buktinya apa? Kayaknya kita melihat muka-muka kita banyak di mana-mana ya. Ya. Yang saudara-saudara kita itu semakin lama semakin banyak. Ya. Saya berada dimanapun saya melihat muka-mukanya Pak Jody itu di mana-mana kemarin. Ya. Kayaknya banyak gitu kan. Ya. Kami di Jakarta setiap hari tambah macet. Gak usah di Jakarta. Kemarin ke Bandung, ke Bali, kemana-mana tambah macet. Ya, kenapa? Karena populasi di Indonesia semakin banyak. Betul ya? Setiap hari ada yang lahir. Orang Indonesia susah untuk ikut program KB. KB kan keluarga berencana. Orang Indonesia juga KB sebenarnya. Tahu KB-nya apa? Keluarga besar. Ya. Oke. Nah, kita lihat potensinya Bapak Ibu. Dari 252 juta penduduk, oke, bisnis apa yang menandakan jumlah manusia, tetapi tidak terlalu menomorsatukan bahasa, pendidikan, skill dan teknologi. Ya. Kita nggak perlu jago bahasa untuk bisa sukses di bisnis ini. Kita nggak perlu punya pendidikan tinggi, kita nggak perlu skill yang bagus, kita nggak perlu punya teknologi yang canggih. Bisnis apa Bapak Ibu yang tidak perlu 4 hal ini? Cuma satu jawabannya, bisnis jaringan atau MLM. Dan hari ini Bapak Ibu semua sudah berada di HWI. Berarti Bapak Ibu semua sudah pasti bisa mengubah Indonesia, mengubah dunia dari diri Bapak Ibu semua tanpa bergantung dengan 4 hal ini. Betul Bapak Ibu? Kasih aplaus untuk Bapak Ibu semua. Ya. Bapak Ibu semua nggak perlu jago bahasa. Jangan berpikir, Pak, kami tidak bisa bahasa. Bagaimana cara kami bisa ke luar negeri? Tidak masalah. Besok bulan 11 kita ke Beijing, ya. Bulan 11 2018 kita ke Beijing. Siapa yang di sini bisa bahasa Mandarin? Tidak ada. Saya sendiri yang katakan. Saya juga tidak bisa padahal. Ya. Yang penting, saya cuma pesan satu. Anda ingat nama Anda. Bisa ingat nama Anda? Bisa? Bisa ya? Minimal Anda ingat nama Anda. Kalau Anda ke luar negeri, Anda mau pergi-pergi, Anda bawa kartu nama hotel, Anda pasti selamat. Itu aja. Kenapa? Karena di HWI ketika Anda ke luar negeri, Anda nggak perlu ngapa-ngapain Bapak Ibu, ya. Anda cuma perlu ingat nama Anda. Jadi kalau ketika Anda ke luar negeri, masuk ke imigrasi, biasa orang imigrasi badannya keker-keker, kayak Pak Jody lebih keker lagi, gede kan seterek, botak sedikit, wajahnya garang. Mardian, yes I am sir. Cuma gitu aja saya. Yes I am. Fingerprint, oke, sudah selesai. Setelah dari situ Indonesia aja saya. Nggak bisa bahasa Mandarin. Pak, kalau jalan-jalan sama HWI nanti kita haus gimana Pak haus? Nggak usah bingung cari bahasa Inggrisnya apa, bahasa Mandarinnya apa, nggak usah. Tinggal teriak, ayo dong. Nanti ada tour guide yang bantu kita. Enak Bapak Ibu? Enak sekali. Bapak Ibu makan kurang, saya tahu nih orang timur makannya banyak kan? Saya pertama kali ke timur, itu saya ingat sekali tidak bisa lupa. Kenapa? Saya pertama kali ke timur, saya duduk, saya makan, saya dikasih nasi 1 bakul. Lalu saya bilang, kita makan. Tidak Pak, itu buat Bapak saja. Saya langsung terdiam. Wow, gila saya bilang.
Saya biasa makan ini bisa 3 kali, ini cuma 1 kali, dahsyat saya bilang. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ke luar negeri, bisa habiskan makanan, habiskan. Ya, mau pulang kalau perlu. Ya. Nasinya kurang, angkat tangan. Pak, nasi lagi tambah. Ya. Sayurnya kurang, Pak, tambah sayurnya. Minta yang banyak. Ya. Karena di Hawaii semuanya gratis sampai Anda kenyang, sampai Anda muntah. Ya. Kalau Anda keluar negeri sama Hawaii, wah itu enak banget. Naik bus, duduk, kita makan. Ke tempat jalan-jalan, lihat ini, lihat itu, makan lagi. Jalan-jalan lagi, makan lagi. Ke tempat wisata, dilepas begitu aja, dikasih duit buat makan. Wah, enak banget. Besok ke Beijing, dikasih uang saku berapa Bapak Ibu? 1 juta. Wih, saya 8 tahun di Hawaii, ini uang saku terbesar selama saya di Hawaii. Gile. Pertama kali aja, waktu saya pergi berangkat ke luar negeri, tidak ada uang sakunya. Kali ini 3 juta rupiah Anda bisa dapatkan. Berarti makin luar biasa kan Bapak Ibu? Kalau 3 juta, nanti di China bisa dapat apa? Oh banyak. Anda bisa bawa karung beras. Tahu karung beras? Ya. Karung beras itu bukan yang kecil, yang gede. Anda bisa bawa berkarung-karung untuk belanja di China dengan modal 3 juta rupiah pasti. Tapi jangan buat jualan ya. Apalagi bukan just tip. Ya, oke. Nah, selanjutnya kita mau bahas seperti ini. Indonesia adalah surga bagi perusahaan MLM. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Banyak orang Indonesia terjebak antara kata-kata MLM, ya. Banyak orang menyamaratakan semua MLM itu sama. Orang berpikir bisnis yang cari-cari orang pasti MLM, padahal tidak, ya. Anda mesti hati-hati, ya. Dan kita mesti membedakannya. Nah, ada tiga tugas utama di Hawaii. Yang pertama adalah Anda harus menjual. Yang pertama apa? Menjual. Minimal Anda harus bisa menjual 200 PV. Atau kami biasa menyebutnya to the point. Jadi yang pertama Anda harus bisa menjual sebesar minimal 200 PV. Pak, kalau lebih Pak, lebih justru jauh lebih baik. Paham ya? Tapi yang pertama Anda harus bisa menjual minimal 200 PV. Yang kedua, Anda harus bisa mengajak atau merekrut, ya. Kenapa sih Pak harus ngajak orang? Kenapa sih harus rekrut orang? Pertanyaannya gampang sekali. Orang sering tanya seperti itu. Jawabannya gampang Pak, Bu. Kenapa sih kita harus ajak-ajak orang? Tanya deh sama mereka, tanya balik. Emang kenapa sih kalau ajak-ajak orang? Emang bisnis apa sih yang tidak ajak-ajak orang? Ya, bisnis apa coba yang gak ajak orang? Anda jualan bakso, jualannya ke orang atau ke setan? Ke orang. Anda jualan peti mati pun jualannya ke orang atau ke setan? Ke orang. Anda jual apapun, Anda cari orang tidak Bapak Ibu? Pasti. Anda mau bisnis apapun, Anda pasti cari orang. Betul ya Bapak Ibu ya? Semua sama. Anda mau kerja, Anda mau bisnis, semua pasti cari orang. Setuju? Semua bisnis yang besar hari ini itu adalah bisnis yang buka cabang di mana-mana, ya. Buka cabang ada di sini, ada di sini, di sini, di sini, di kota A, kota B, kota C, kota D, terus di mana-mana. Itu bisnis yang besar. Makanya kita di sini bangun orang, kita ajak orang, ya. Yang ketiga kita adalah membina, ya. Membina itu sama seperti kita punya anak Bapak Ibu. Kalau hari ini Bapak Ibu semua sudah punya anak, apakah anak Bapak Ibu habis lahirin, habis brojol, oi, udah kamu cari makan sendiri, terbang sendiri, udah kamu semua sendiri, begitu? Tidak. Burung aja pertama kali anaknya menetas itu dikasih makan lewat mulut ibunya, betul? Kita manusia kan lebih punya perikemanusiaan. Kita jangan sampai punya member cuma rekrut, bye, thank you ya. Tidak bisa. Anda juga harus membina Bapak Ibu, ya. Ini paling penting. Karena banyak orang tidak biasa membina. Mereka hanya rekrut, tapi mereka tidak membina, ya. Nah, hari ini saya mau bahas semuanya seperti itu Bapak Ibu ya. Bagaimana 100% closing? Sebelum saya bahas 100% closing, saya mau cerita sedikit kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu sudah pernah dengar cash flow quadrant? Belum pernah tahu? Jadi ada pakar ekonomi di dunia, Robert Kiyosaki membagi manusia menjadi 4 bagian, ya. Sebelah kiri itu namanya active income. Sebelah kiri namanya apa Bapak Ibu? Active income, ya. Sebelah kanan itu namanya passive income. Passive income. Active income itu gimana Pak Mardian? Active income itu orang biasanya bekerja buat cari sebuah uang, betul ya? Kalau active income, mereka di sini sudah tidak bisa bekerja, entah karena mereka sakit, entah karena mereka tua, tidak bisa bekerja. Lantas uangnya gimana Bapak Ibu? Masih dapat tidak? Dapat tidak? Tidak dapat. Kenapa? Karena mereka bekerja untuk dapetin uang. Ketika mereka tidak bisa bekerja, mereka tidak bisa dapat uang, betul ya? Yang sebelah kanan adalah passive income. Mereka bekerja, tetap sama bekerja, tapi mereka membangun sebuah aset. Aset ini akan bekerja buat mereka menghasilkan sebuah uang.
Ketika mereka tidak bisa bekerja, entah karena umurnya, entah karena mereka sakit, tapi mereka masih punya aset. Asetnya bekerja nggak Bapak Ibu? Bekerja. Jadi masih bisa dapat uang tidak? Masih. Ini adalah passive income. Nah, banyak orang Indonesia pengen mendapatkan sebuah passive income. Betul Bapak Ibu? Apa sih Pak active income dan passive income? Pekerjaan apa Pak? Nah, ini saya jelaskan. Kalau active income itu ada yang namanya employee, ya. Lalu ada namanya self employee. Ada kalau di passive income ada yang namanya bisnis, ada yang namanya investasi. Oke? Kalau employee, mereka tukar waktu ini jadi rupiah. Oke? Jadi mereka kerja, tukar keringat mereka, pola pemikiran mereka, tenaga keras mereka tukar jadi sebuah penghasilan. Contoh orang yang berada di bidang employee itu apa Pak? Karyawan, pegawai, guru. Biasanya itu namanya employee. Mereka di kaum ini, mereka biasanya tidak punya waktu, tidak punya uang. Ya, jadi mereka di posisi employee ini mereka tidak punya waktu, tidak punya uang. Kenapa mereka nggak punya waktu? Karena mereka kerja dari pagi sampai sore. Oke? Nah, kenapa mereka tidak punya uang? Karena penghasilan mereka biasanya tidak besar. Betul Bapak Ibu ya? Itu namanya employee. Nah, ada orang namanya self-employee. Mereka sama-sama menukarkan waktu mereka buat dapat rupiah. Tapi biasanya rupiah mereka jauh lebih banyak. Kenapa? Karena mereka punya nilai tambah dibanding employee biasa. Contoh, di sini mereka adalah dokter, pengacara, pemilik toko, pemilik restoran. Ini mereka self-employee namanya. Jadi mereka bisa menjual nilai diri mereka, bukan jual diri ya. Mereka bisa menjual nilai diri mereka, ya. Entah mereka bisa masak, entah mereka bisa punya bisnis, entah punya toko, atau mereka bisa dokter, mereka pengacara, artis. Itu di sini. Contoh sederhana, artis Indonesia misalkan Raffi Ahmad, kaya nggak? Kaya. Coba dia nggak MC, bisa dapat duit nggak? Tidak. Tapi mereka tetap masih punya masih harus bekerja untuk mereka dapatkan uang. Betul Bapak Ibu ya? Tapi sekali mereka kerja, bayarannya mahal. Betul ya? Sekarang di Instagram Hotman Paris lagi ngetok, ya, pengacara. Sama. Dia juga pengacara, dia juga bekerja, tapi pekerjaan dia itu dibayarnya mahal, ya. Jadi ketika dia sekali bekerja, sekali orang konsultasi sama dia, bayarnya itu pakai dolar dan jutaan dolar biasanya. Oh, jadi makanya bisa kaya raya. Anda bisa nggak masuk ke self-employed dari employee? Contoh Anda dari karyawan, pegawai buruh, Anda mau jadi dokter, jadi pengacara, bisa tidak? Bisa. Kalau Anda sekolah lagi, Anda butuh biaya, Anda butuh waktu untuk Anda proses ke hal itu. Betul Bapak Ibu ya? Nah, kalau Anda memilih ini, boleh. Ini biasanya tidak punya waktu, oke, tapi punya uang. Dokter kaya raya kan? Kalau yang laku pasti kaya. Tapi kalau nggak buka praktek dapat uang tidak? Tidak, betul ya? Pemilik toko kaya raya, tapi kalau dia tidak buka toko, dia nggak dapat uang, betul ya? Nah, itu namanya self-employed. Nah, lalu kita masuk ke sebelah kanan yaitu bisnis. Bisnis di sini itu asetnya adalah people atau manusia, ya. Manusia bisa berubah menjadi rupiah. Jadi asetnya kita adalah orang, jaringan. Ini adalah bisnis Bapak Ibu. Oke, di dalam bisnis ini Bapak Ibu semua, kalau misalkan Bapak Ibu mau bisnis, Bapak Ibu ada 3 pilihan bisnis yang hari ini Bapak Ibu bisa ambil. Yang pertama itu adalah PT. PT itu adalah Bapak Ibu buka sebuah perusahaan. Contoh, Bapak Ibu punya keahlian apa, Bapak Ibu buka perusahaan. Bapak Ibu punya modal puluhan miliar, Bapak Ibu buka perusahaan. Contoh perusahaan travel, misalkan dari Ruteng, ke Ende, ke Bajo, ke Bajawa, kemana Bapak Ibu buka perusahaannya. Kalau Bapak Ibu punya modal miliaran rupiah, Bapak Ibu tidak perlu hebat untuk ikut hitung-hitungan akuntansi. Kenapa? Karena bisa cari orang untuk akuntansi. Betul ya? Bapak Ibu tidak perlu pintar komputer. Kenapa? Karena bisa bayar orang komputer. Betul ya? Bapak Ibu tidak perlu ngerti hukum. Kenapa? Karena bisa bayar orang hukum. Pertanyaannya satu, punya modal puluhan miliar? Kalau tidak punya puluhan miliar, Bapak Ibu berarti tidak bisa buka PT. Dan buka PT ini risikonya sangat besar. Kenapa? Karena modalnya puluhan miliar, besar kan? Kalau gagal bisa pusing kepala kan? Iya. Dan Bapak Ibu semua di situ tidak ada yang ngajarin. Bapak Ibu harus trial and error. Jadi coba, gagal, coba, gagal, coba, gagal, coba, gagal. Sampai kapan? Sampai berhasil. Gak akan ada yang ngajarin Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu harus coba. Ya, itu PT. Yang kedua,
Kalau Bapak Ibu merasa berat, Bapak Ibu bisa ambil franchise. Franchise tahu ya? Bapak Ibu bisa ambil kalau ada di Kota Kupang, Bapak Ibu bisa melihat sebuah KFC, Kentucky Fried Chicken. Itu adalah franchise. Di sana juga sama, Bapak Ibu cuma beli, bayar sekian miliar, Bapak Ibu nggak perlu repot dari kompornya, bahan-bahannya, alat masaknya, warna gedungnya segala macam semua diurusin, ada manajemennya. Jadi tinggal bayar, daftar, transfer, selesai. Enak ya? Enak Bapak Ibu? Sama, tapi franchise juga modelnya miliaran rupiah. Ada nggak Pak yang murah franchise? Ada. Puluhan juta bahkan 5-6 juta pun ada. Tapi biasanya itu franchise-nya belum ngetop. Dan biasanya itu juga sama, hasilnya nggak terlalu besar, ya. Karena kalau logikanya kalau 5-6 juta, yang mau beli siapa? Kan belum banyak juga, betul ya? Nah, kalau misalkan mau franchise yang ratusan juta, boleh aja. Tapi Bapak Ibu juga harus siapin tempat. Dan keuntungannya juga berbeda dengan KFC. Kalau KFC Anda buka, keuntungan itu besar banget, betul? Coba bayangin KFC kan buka 24 jam kan? Setiap hari mereka ada yang goreng, ada yang terima uang dan segala macam. Bapak Ibu tinggal duduk diam juga bisa dapat uang, betul? Itu franchise, ya. Kalau Anda nggak punya modal sebesar itu, Anda bisa masuk bisnis yang ketiga, yaitu namanya network marketing, atau bahasa kita adalah MLM, ya. Kenapa MLM bisa masuk ke bisnis dengan mudahnya? Karena modalnya kecil, betul? Bapak Ibu join di Hawi hari ini, modalnya berapa sih? Ratusan ribu sampai jutaan rupiah, betul ya? Ada resiko tidak? Tidak ada. Malah enak sekali tidak ada resiko kan? Kalau misalkan Anda bisa dapat produknya. Pak, saya nggak bisa jualan, saya nggak bisa ngomong, diajarin sampai bisa, betul? Kalau Bapak Ibu buka PT, siapa yang mau ngajarin? Tidak ada yang mau ngajarin. Tapi kalau Bapak Ibu join di network marketing, Bapak Ibu ada yang mengajari. Jadi enak sekali. Nah, aset kita adalah manusia. Makanya kita harus bangun sebuah bisnis jaringan supaya kita punya aset lebih banyak. Paham Bapak Ibu ya? Setelah kita menjalankan bisnis, kita bisa melakukan sebuah investasi. Investasi itu rupiah jadi rupiah yang lebih banyak. Rupiah jadi rupiah yang lebih banyak. Contohnya apa Pak? Gampang. Contoh misalkan kita beli logam mulia, emas. Kalau Bapak Ibu beli logam mulia emas, hari ini harga segram misalkan 600.000. Nanti berapa tahun ke depan bisa jadi 700.000, 800.000. Ya, segramnya. Berarti Bapak Ibu untung tidak? Untung. Itu namanya investasi. Bapak Ibu nggak perlu ngapa-ngapain kan? Emasnya nggak perlu digosok-gosok tiap hari kan? Nggak perlu dilap-lap tiap hari, harga emasnya bisa naik. Itu contoh sederhana. Atau Bapak Ibu bisa nabung uang di deposito misalkan. Kalau Bapak Ibu nabung uang di deposito, contoh misalkan bunga deposito 5% setahun. Bapak Ibu punya uang 10M, 5%-nya berapa? 10M, 5%-nya berapa? 50 juta. 500 juta. 500 juta kan? Kalau 10M, 5%-nya 500 juta. Dengan uang 500 juta, Anda bisa hidup selama setahun. Betul? Uang 10M Anda utuh nggak? Utuh. Nggak ngapa-ngapain kan? Itu rupiah dari rupiah yang lebih banyak. Paham? Punya uang di deposito 10M? Belum punya. Berarti Anda belum bisa masuk wadah investasi, ya? Atau Anda bisa beli properti atau tanah, landed. Kalau Anda beli properti atau tanah juga sama. Hari ini Anda beli tanah semeter misalkan 200.000, nanti berapa tahun ke depan bisa jadi 1 juta rupiah per meter. Untung tidak? Padahal tanahnya nggak diapa-apain, ya kan? Itu Anda bisa untung. Paham Bapak Ibu ya? Atau Anda bisa ikut dengan main saham. Anda beli saham yang kecil-kecil, Anda beli saham per lembarnya berapa, nanti ketika harganya naik, Anda jual. Harganya naik, Anda jual, harganya turun, Anda jual lagi. Tapi itu juga sama, high risk high gain. Jadi resikonya besar, pendapatannya juga besar. Ya, tapi itu adalah sebuah investasi. Paham Bapak Ibu ya? Nah, kalau Bapak Ibu semua sudah mengerti dari investasi ini, kira-kira Bapak Ibu semua mau di mana? Di employee, self-employee, bisnis, atau investasi? Hari ini ada di bisnis. Tapi kalau bisa memilih, Anda mau yang mana? Mau di employee, self-employee, bisnis, atau investasi? Investasi. Nah, kalau hari ini semua Bapak Ibu semua, anggaplah belum join HWI, Bapak Ibu dari employee, Bapak Ibu punya banyak cara buat ke investasi. Cara pertama, Anda belajar menjadi self-employed. Ini cara pertama, ya. Anda belajar menjadi self-employed, Anda sekolah lagi, belajar bahasa, belajar komputer, belajar hukum misalkan, buat Anda bisa jadi self-employed. Setelah Anda jadi self-employed, Anda bisa nggak langsung ke investasi? Biasanya sulit. Makanya contoh gampang ini. Kalau misalkan orang-orang artis, biasanya mereka habis jadi artis, mereka ngapain? Buka bisnis. Contoh,
Indo udah tahu badannya nggak bisa ngebor tiap hari. Dia buka apa? Karaoke. Raffi Ahmad tahu gantengnya bisa ciut, bisa keriput. Dia buka apa? Banyak. Ya kan? Rosa, dia tahu suaranya lama-lama bisa sember. Dia buka apa? Karaoke juga, dia buka cake kayak gitu, betul nggak? Ya. Sekarang banyak artis buka bisnis. Kenapa? Karena mereka tahu mereka tetap harus bekerja buat dapatin penghasilan. Tapi kalau mereka buka bisnis, mereka tidak perlu bekerja pun bisa. Mereka mau pekerjakan orang lain. Paham Bapak Ibu ya? Nah, mereka join ke bisnis, dari bisnis baru bisa ke investasi. Itu jalur pertama. Jalur kedua, kalau Anda ada di employee, Anda nggak perlu repot sebenarnya. Ini bisa Anda pakai untuk Anda jelasin ke prospekan. Anda nggak perlu repot-repot untuk sekolah. Anda tinggal masuk langsung ke bisnis. Ini jalur yang kedua. Caranya gimana? Orang employee bisa join bisnis. Bisa nggak punya modal buka kekekan? Bisa pinjam sama bank itu dikasih? Tidak akan. Caranya gimana? Orang employee bisa masuk bisnis. Join MLM. Betul? Betul ya? Paham ya? Gampang kan? Kalau kita orang employee, gaji kita kecil waktu kita mepet, kita bingung mau usaha apa, kita join MLM, udah paling gampang. Kan MLM udah paling mudah, betul ya? Setelah kita join MLM, kita bisa masuk ke investasi. Paham? Dari employee bisa nggak langsung ke investasi? Tidak bisa, sampai dia kakinya di atas, kepalanya di bawah, dia nggak akan bisa berinvestasi biasanya. Makanya kita harus lewatin dua jalur ini. Daripada Anda repot, Anda langsung pilih ke bisnis saja, yaitu join MLM. Kalau udah join MLM, ada hasil, jangan buka bisnis lagi. Nanti setengah mati. Kita berkutatnya di kuadran 3 saja. Kita harus masuk kuadran 4. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu tanya saya, Pak Mardian, hari ini Pak Mardian hasil HW-nya buat apa? Buat beli investasi. Ya, beli rumah, beli apartemen, itu investasi. Paham Bapak Ibu ya? Anda beli Rolex pun ada investasi. Anda hari ini belinya 150, bisa besok-besok bisa jual 200 juta. Karena harganya naik terus Bapak Ibu. Paham ya? Ngerti ya? Nah itu contoh investasi. Sampai sini mengerti Bapak Ibu? Ada pertanyaan mengenai cash flow quadrant? Ada pertanyaan mengenai cash flow quadrant? Tidak ada? Mengerti semua mengenai cash flow quadrant? Ya? Dari employee, self-employee, bisnis dan investasi. Kalau untuk lebih lengkapnya, Bapak Ibu bisa baca buku cash flow quadrant. Itu ada. Itu bagus. Buat Bapak Ibu semua bisa membuka pola pikir kita. Ya? Jadi bahasa kita ketika kita menjelaskan bisnis ini kepada orang lain itu nyambung. Ya? Paham ya? Nah, ada 100% closing, ada 2 topik penting yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah peraturan ABC. Yang pertama apa Bapak Ibu? Peraturan ABC ini bukan kecap, bukan saus ya. Oke, peraturan ABC ini bukan kecap, bukan saus. Yang kedua adalah bagaimana menjadi closing magnet. Yang kedua apa Bapak Ibu? Bagaimana menjadi closing magnet. Jadi Anda bisa menjadi magnet untuk closing buat orang lain. Ya, 2 topik penting ini akan kita bahas. Ini topik tidak panjang sebenarnya, tapi ini penting. Oke. Yang pertama, ABC itu Anda harus tahu. A adalah advisor, penasehat, ya. A adalah advisor, ya. Penasehat. Penasehat itu ada tiga biasanya, entah leader, entah upline, entah management, ya. Biasa yang paling sering menemani Anda adalah upline atau leader, oke. Upline atau leader ini adalah advisor Anda, A, oke. Yang kedua B adalah bridge, jembatan, ya. Jembatan adalah diri Anda, kita. Ya, kita adalah B, jembatan. C adalah customer atau calon prospek. Ya, customer atau calon prospek atau calon pelanggan. Jadi ini ABC. Saya ulangi sekali lagi. A siapa Bapak Ibu? Siapa advisor? Upline atau leader. Paham ya? B siapa? Price. Siapa? Bridge. Kita, jembatan. Kita bridge ya. C siapa? Customer. Calon prospek kita, calon orang yang mau join sama bisnis kita. Paham Bapak Ibu ya? Sudah bisa dimengerti ya ABC ya? Oke. Nah, sifat alami manusia lebih mudah percaya jika diberi penjelasan oleh pihak ketiga. Contoh gini, pernah nggak di rumah Bapak Ibu bilang sama suami atau sama istri atau sama orang tua, bilang akan tentang sesuatu hal, tapi mereka nggak percaya? Contoh gini. Contoh gini, sering ya Pak ya? Sering. Ya. Contoh gini, misalkan kita punya istri, kita bilang, Mama, Beb, Adinda, istriku tercinta, Ayang Beb, terserah lah ya, siapapun itu panggilannya. Temen aku ada yang bisa sukses belum dari MLM? Misalkan kita bilang begitu, ya. MLM-nya itu namanya HWI, jual produk CNP, yang NSV, yang kamu minum itu, kamu dibohongin. Pasangan kita biasa ngomong gitu, mereka tidak percaya sama kita, betul? Gak berapa lama,
ada orang lain, temennya dia datang ke rumah, jelasin tiba kita karena kita di dapur kita tidak melihat, tiba-tiba nggak berapa lama dia ngomong gini, Mama, aku mau join bisnis, bagus ini Mama, temen aku sudah dapat janjian negeri, apa namanya ayam beb HWI Mbah Mula. Kemarin aku mau jelasin HWI, pernah seperti itu Bapak Ibu? Ngerti nggak maksud saya? Ya, kita ngomong ke suami, Papa, tadi ini kita ngomong gini kan, teman aku bisa dapat janjian negeri dari bisnis namanya HWI. Dia jual produk CPNSV itu yang aku minum, yang Papa udah rasain itu. Ya, itu teman aku dapat janjian negeri dari situ. Kamu dibodohi itu sama teman kamu. Kita ngomong, suami kita ngomong begitu, betul ya? Ketika teman dia yang datang, oke, mungkin bawa temannya lagi dari Jakarta, tiba-tiba dia ngomong gini sama kita, Mama, aku rasa sudah saatnya kita jual bisnis HWI. Iya, teman aku udah sukses di sana. Lah kemarin kan aku udah ngomong, Papa, bukan, ini beda, ini HWI. Kemarin kamu ngomong bukan HWI. Sering begitu, Papa? Sering? Sering kan? Itu sifat alami manusia. Jadi mereka lebih percaya jika diberi penjelasan oleh pihak ketiga. Mereka tidak percaya oleh pihak kedua. Ya, mereka percaya dengan pihak ketiga. Oke, itu sebabnya kita penting punya pihak ketiga. Nah, sebelum kita mulai presentasi atau kita sebelum mulai men-sponsoring orang, kita berpikir seperti ini. Jika kita jadi si A siapa? Upline ya, ingat ya. A adalah upline, leader Anda, advisor Anda. Oke, kalau Anda jadi A, Anda harus menguasai penuh tentang HWI, ya, tentang marketing plan, tentang produk, tentang Yespo system dan lain-lain, dan mampu mengkomunikasikannya dengan baik. Contoh, kadang ini sering terjadi ketika Anda jadi upline. Anda upline, Anda ditanya gini, Ibu, kapan HWI berdiri? HWI berdiri ya? Kapan ya? Saya juga lupa. Sebentar, saya ingat dulu. Kayaknya loh ya, kayaknya. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah 2012, kalau nggak salah loh ya. Udah salah masih kayaknya lagi kan? Ya. Kalau Bapak Ibu ketika Bapak Ibu jadi upline, ya, Bapak Ibu harus menguasai penuh tentang HWI, tentang produknya, tentang marketing plan-nya. Jadi ketika Anda ditanya, Anda bisa jawab dengan percaya diri. Contoh, Bapak Ibu tanya Pak Martian, Pak, kapan HWI berdiri? Oktober 2009. Wah. Di mana Pak kantor HWI? Tanjung Duren Raya, Jakarta Barat, Kafling 60542. Ya. Berapa nomor teleponnya? 0215696398. Saya hafal semuanya. Kenapa? Karena saya adalah upline. Paham ya? Pak, bagaimana marketing plan HWI? HWI punya banyak sekali bonus Bapak Ibu. Saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu semua minimal 5 macam bonus yang akan Bapak Ibu dapatkan. Yang pertama adalah fast track bonus, performance bonus, matching bonus, point reward, dan productivity bonus. Ini kesempatan yang luar biasa buat Bapak Ibu semua mengerti akan bonus HWI. Oh, wah, ini dia leader yang tepat. Betul tidak Bapak Ibu? Tapi coba Anda tanya saya, Pak Mardian, bonus apa yang bisa saya dapat di HWI? Bonusnya? Ya pokoknya kalau kamu jual kamu untung lah. Jangan negeri bisa dapat, mobil juga bisa dapat, katanya sih begitu. Kata upline saya, kamu juga bisa dapat Mercy, kamu juga bisa dapat pos. Kata upline saya loh ya, saya juga nggak tahu. Kalau Anda presentasi seperti itu, siapa yang mau join sama Anda? Tidak ada. Anda ditanya produk, ketika Anda ditanya produk, ini apa Pak Mardian? CNP ya? Pak Mardian minum? Tidak, ini saya hanya campur saja, tidak minum saya. Siapa yang mau join sama Anda kalau Anda seperti itu? Paham Bapak ya? Kalau Anda hanya pegang saja, Anda tidak minum, bagaimana Anda bisa? Ya. Tapi yang sering bermasalah adalah kadang orang tidak merasa percaya diri. Pak, kalau saya memang benar-benar lupa, bagaimana Pak? Kuncinya satu Bapak Ibu. Kalau Anda semua benar-benar lupa tentang pertanyaan, jawaban atas pertanyaan mereka, intinya satu, jawab aja. Pede aja. Ibu, warna CMP apa? Lupa. Jangan begini. Apa ya? Saya lupa. Kalau nggak salah, kayaknya jangan. Lupa posisinya, ungu. Langsung hajar saja, ungu. Pas dia join, dia bilang sama kita, kemarin kau bilang CP warna ungu. Kenapa ini warna hijau? Masa sih? Kau salah dengar. Sama saja. Yang penting kita percaya diri. Ya. Lalu kita bilang kalau dia begini, enggak, aku yakin, kau bilang ungu, gitu ya. Aku salah saja, kau join, apalagi aku benar. Benar tidak? Ya. Yang penting kita kalau bicara percaya diri, ya. Jangan pakai ya. Jangan selalu bilang kayaknya, kalau nggak salah, seharusnya, jangan. Pede, tancap langsung, ya. Apa rasa CMP? Kita nggak tahu nih, nggak pernah minum CMP. Pahit. Langsung ngomong saja pahit gitu.
Pokoknya tancap gas, paham ya? Tapi mesti kira-kira tancap gas aja kebablasan jauh banget, makanya mesti belajar dulu. Jadi ketika Anda jadi upline, Anda harus belajar penuh tentang HWI-nya, marketing plan-nya, produknya, ya ekosistemnya dan lain sebagainya. Anda ditanya, pemilik HWI siapa? Pemilik HWI ya? Siapa ya? Pak Martian kayaknya tuh. Mobilnya warna kuning itu. Ya sama sih sama warna kuning sama pemiliknya, tapi beda. Ya, pemiliknya bukan Pak Martian. Anda harus tahu. Makanya kalau ada starter kit dibaca, jangan buat ganjalan pintu. Ya, dibaca. Kalau Bapak Ibu jadi upline, tapi Bapak Ibu belum kuasai produk, berarti Bapak Ibu belum bisa jadi si A. Paham Bapak Ibu ya? Kalau belum kuasai produk, belum kuasai marketing plan, belum kuasai HWI, belum kuasai support system, berarti Bapak Ibu belum bisa jadi A. Berarti Bapak Ibu harus jadi B. Paham? Ngerti ya? Sampai sini mengerti? Jadi kalau ditanya orang langsung tancap gas, jangan pakai Bisa ya? Biasa yang lidahnya itu jangan kaku gitu loh. Saya Nesti diapain? Oles aja Bu. Hajar dulu aja. Ketika dia udah oles, Mama kenapa ini rasa lengket? Kenapa lengket? Siapa yang suka kamu oles? Minum. Tidak, kamu bilang oles. Kamu oles aja keputihan hilang, apa diminum? Tambah hilang. Kamu oles aja suamiku ketagihan, apa yang kamu minum? Suamimu makin cinta ya. Paham ya? Bisa ya? Mengerti ya? Dari pokoknya apapun yang terjadi, tancap gas dulu ya. PD jaya dulu. Kalau jalan juga sama, jangan menunduk saja. Bisa Bapak Ibu ya? Mengerti ya? Ingat, kalau Anda posisinya jadi upline, Anda harusnya seperti itu. Kapan Pak kita jadi upline? Ketika Anda berada di dalam suatu kota, suatu daerah, suatu kabupaten yang dimana Anda adalah pemimpin tertinggi di tempat Anda ya. Jangan berpikir, Pak, saya ini di kota kecil loh Pak, kapan Bapak kesini, kapan Bapak kesini. Kalau Anda selalu tunggu leader Anda datang ke tempat Anda, mau sampai kapan? Ya, justru Anda lah yang jadi pemimpinnya. Undang leader Anda, buktikan bahwa Anda bisa bangun tim yang besar, yakinkan leader Anda bahwa Anda bisa membangun tim Anda bisa lebih besar. Jadi leader Anda percaya. Caranya gimana? Ya Anda menempatkan diri Anda jadi upline. Oke, ngerti maksud saya Bapak Ibu ya? Anda kuasai ini semua supaya Anda semua bisa jadi pemimpin selanjutnya dan undang leader besar Anda. Ngerti? Ngerti ya? Jadi jangan menunggu saja. Bapak, aku tunggu Bapak aja lah. Bapak jadi apa saja, aku tidak bisa Pak. Tidak bisa. Anda harus belajar. Ngerti Bapak Ibu ya? Oke? Nah, ketika Anda sebelum presentasi, kita harus berkomunikasi dengan upline kita tentang calon prospek kita. Contoh, saya punya upline namanya Budi. Upline saya namanya siapa? Budi. Saya